Halo semuanya, selamat malam. Jadi kembali lagi ke YouTube channel Friendika Mahendra. Oke, hari ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lewat WhatsApp, ada yang lewat email juga. Nah, kita akan jawab satu-satu ya. Yang pertama, kita buka dulu. Yang pertama, tadi udah dirangkum semua ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, Kak Friend, bagaimana caranya untuk keluar dari lingkaran setan? Nah, jadi lingkaran setan yang mungkin udah ngeliat video sebelumnya, lingkaran setan itu dimana kita dilahirkan sebagai apa ya, orang biasa, dari keluarganya itu bukan yang sultan, bahkan keluarganya itu benar-benar ekonomi ke bawah gitu. Dan bagaimana kita bisa keluar dari zona itu, dari siklus itu. Jadi teman-teman, Kak, gimana Kak mau sekolah tapi nggak ada duit terus? Yang penting modal keinginan dulu gitu. Karena sebenarnya zaman sekarang memang walaupun dibiayain pemerintah 12 tahun, tapi kan memang yang buku, yang seragam itu kan uang lagi gitu kan, uang lagi. Terus akhirnya ya dari pihak kita juga, dari keluarga juga gitu ya, pasti merasa berat juga. Mungkin ada yang seperti itu. Kita tidak bisa menghakimi apa ngejudge orang gitu kan. Jadi kita cuma bisa, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau uh, aku ya di posisi seperti itu ya, jika saya di posisi seperti itu, saya akan coba cari opportunity lain. Entah itu saya harus kerja gitu, karena waktu SMP pun saya juga kerja gitu kan. SMP aku kerja 6 bulan kalau nggak salah gitu. Jadi sekolah itu jam 1 siang, pagi sampai siang itu aku kerja dulu gitu kan. Jadi segala hal bisa kita lakukan. Jadi teman-teman, jangan pantang menyerah. Kerja sambil sekolah juga banyak kan. Kerja sambil sekolah tuh banyak banget gitu. Jadi jangan sampai gara-gara ekonomi keluarga, gara-gara apa ya, diskriminasi, kalian harus berhenti sekolah, kalian harus menyerah gitu. Kalau aku sih ya nggak mau nyerah gitu. Pokoknya tetap dijalani sepahit apapun itu. Cuma kan memang pilihan orang beda-beda. Ada yang memilih untuk tidak sekolah, ada yang memilih langsung kerja, depends orangnya. Jadi kalau aku ngasih gambaran, kalau memang mau kerja ya udah, jadi nabung, belikan sesuatu yang mengalami increasing value. Jadi kayak beli, mungkin nyicil emas gitu, atau download ring, atau download bibit gitu. Jadi kayak bener-bener mulai invest deh gitu kan. Kecil-kecilan aja nggak apa-apa, kecil-kecilan aja nggak apa-apa gitu. Jadi kalau aku menyikapi hal itu, pasti aku bakal cari beasiswa, aku bakal cari opportunity yang ada gitu. Jadi semua orang mungkin tidak seberuntung kita, semua orang nggak seberuntung kita. Cuma yang aku pingin kasih semangat lah ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin dalam kondisi yang benar-benar lagi susah-susahnya, gali. Karena aku belajar dari pengalamanku sendiri atau dari teman-temanku ya. Kita juga sempat waktu itu jualan kecil-kecilan ya, kaktus. Jadi kita mungkin sekarang Jeffrey Haryadi yang S3-nya di Shizuoka, S2 di Shizuoka, mungkin masih inget ya ketika jual kaktus. Bayangkan sampai jual kaktus gitu, 25.000 kalau nggak salah kaktus itu. Jadi memang apapun, bukan berarti Jeffrey Haryadi itu tidak tercover ya, semua tercover. Cuma kan memang dia suka bisnis kan. Artinya peluang itu atau cara itu bisa digunakan oleh orang lain sebenarnya untuk jual apapun itu gitu. Ada yang anak SD kemarin itu sambil jualan gorengan, es gitu. Jadi kayak itu sebagai peluang sebenarnya gitu. Jadi sayang sekali kalau seandainya semua peluang itu nggak dipakai gitu kan. Terus tadi ya, jadi gimana keluar dari lingkaran setan itu? Jadi udah, kalau kalian, jadi gini, kalau kalian menyerah, ya nanti kalian menikah, kalian susah nyari kerja, nanti anak kalian juga susah lagi gitu. Terus muter gitu, jadi muter terus. Jadi menurutku pelan-pelan dulu ubah gitu. Kalau mau bisnis, kalau mau sekolah gitu. Nggak menjamin sekolah itu bisa dapat kerja cepat, tapi setidaknya kita memperluas peluang yang ada gitu kan. Itu ya untuk jawaban pertama ya. Jadi dari ya pingin keluar dari lingkaran setan atau siklus itu ya, dari kita sendiri gitu. Kita nggak bisa ngandelin orang lain. Terus next, untuk pertanyaan kedua, ini dari Mas Rian. Mas Rian ya, aku nggak nyebutin areanya, daerahnya ya. Ini jadi Mas Rian nanya nih, Kak Friend, gimana caranya bisa apply
ke Otsuka. Jadi sebenarnya kalau di Otsuka itu dulu saya perusahaan pertama kan memang di Lampung. Nah, perusahaan kedua Otsuka itu perusahaan keduaku. Jadi memang tahapannya cukup ketat ya. Bahkan di tahap terakhir tuh ada namanya eliminasi, sesi eliminasi, dan itu benar-benar ketat banget gitu. Jadi itu setiap tahun buka. Jadi teman-teman nanti pantengin aja LinkedIn-nya atau apa ya, pantengin LinkedIn-nya, terus buka apa namanya, loker gitu ya. Tapi jarang juga ya, tahun ini kayaknya belum ada bukaan. Next, berikutnya ada pertanyaan dari Yuliana. Nah, dari kakak Yuli nih, Kak, gimana caranya bisa banyak kegiatan internasional? Nah, mungkin ya Yuni ini suka ngelihat media aku sebelumnya ya gitu, karena jujur ya, semua yang kita lakukan itu domino efek ya. Jadi dari kita apa namanya, dari kita, kalau aku ya, apa yang kita lakukan di masa lalu, ya, itu mengefek ke sampai sekarang gitu. Jadi kenapa aku bisa dapetin pekerjaan di Otsuka, mungkin karena ada beberapa lampiran juga yang dokumen yang aku apply-kan. Di situ aku lulusan S2 lah gitu, beasiswa S1 S2 kan, penerima beasiswa, terus di situ juga kegiatannya banyak gitu kan. Jadi mungkin itu menjadi peluang untuk masuk seleksi berkasnya dan lain-lain gitu kan. Jadi itu sebagai memperluas peluang. Terus kenapa bisa dapatin S2? Karena di S1 aku ikut kegiatan ini. Kenapa dapat beasiswa S1? Karena aku menang olimpiade ini. Jadi domino efek. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan saat ini itu berdampak terhadap masa depan kita. Itu berdampak banget gitu. Oke, jadi mungkin 3 itu pertanyaan untuk malam ini. Jadi aku sih sebagai apa ya, sebagai manusia biasa hanya bisa menyemangati ya. Sisanya tergantung teman-teman, perjuangan teman-teman, effort dari teman-teman. Mungkin malam ini cukup ya. Jadi ketika kita mau keluar dari lingkaran setan, ya udah. Kalau kita mau keluar dari lingkaran setan, ya kita harus ada effort untuk keluar dari siklus itu. Nggak mudah. Pasti ada pressure dari keluarga, pasti ada dari saudara. Ketika kamu ingin berkembang, kamu ingin sekolah, mungkin ada saudara atau ada keluarga, mungkin ada teman juga yang bilang udah nggak usah sekolah, atau mungkin ada tekanan dari keluarga, orang tua gitu, udah sekolah buat apa gitu kan. Mesti ada kayak gitu. Cuma kalian harus memutuskan pilihan gitu. Kalau kamu nggak bisa keluar dari siklus ini, artinya kamu nggak bisa nolong orang tuamu, kamu nggak bisa nolong saudaramu gitu. Itu yang paling apa ya, yang paling menjadi goals di masa depan. Jadi kalau kamu harus keluar dari siklus itu biar bisa nolong banyak orang gitu. Walaupun kamu terkesan keras kepala gitu, terkesan egois, terkesan apa, tapi goalsnya, endingnya kamu kan ingin membagikan semua orang ya, keluarga besarmu gitu. Jadi mereka mungkin baru menikmati rasanya ketika kamu sukses nanti gitu. Tapi ketika kamu lagi merangkak dari bawah gitu, mungkin bakal ada tekanan-tekanan mungkin dari keluarga, saudara gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap jalan yang kamu lakuin, putusanmu bulat, kamu ingin berkembang gitu. Biarkan orang, kalau kasarnya ngomong ya, biarkan orang nggak mau sekolah, biarkan orang nggak mau nabung, biarkan orang nggak mau effort lebih gitu ya. Kalau teman-teman belajar 1 jam, teman yang lain belajar 1 jam, kamu belajar 3 jam. Kalau teman-teman lain belajar 3 jam, kamu belajar 5 jam gitu. Jadi ada effort lebih dari yang lain gitu kan. Oh, itu bapaknya aja direktur belajarnya 2 jam, aku siapa? Aku anaknya siapa? Berarti kalau anaknya direktur belajar 2 jam, aku harus belajar 5 jam gitu. Kasarannya ngomong gitu, untuk keluar dari zona atau siklus kemiskinan atau siklus lingkaran setan tadi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.